Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, di video kali ini aku mau bikin budgeting bulan Agustus. Teman-teman gimana nih untuk bulan Agustus? Kalian udah bikin budgeting atau belum? Nah, sebenarnya videoku ini aku buat sekitar bulan Juli, tapi akhir ya. Nah, kebetulan banget karena di rumahku tuh lagi sibuk-sibuknya. Kalian yang ngikutin aku di Instagram pasti tahulah aku ada acara apa di rumah. Nah, jadi aku belum sempet ngedit sampai sekarang dan ini aku nyempetin ngedit dan akhirnya bisa tayang ya. Oh iya teman-teman, jika berkenan boleh nih follow aku di Instagram ya. Kalian bisa lihat story-storyku yang super random banget. Alhamdulillah ya teman-teman, di Agustus tahun ini kita udah bisa memeriahkan kembali acara Agustusan. Nah, setelah 2 tahun terakhir ini kita itu free, nggak ada Agustusan karena adanya pandemi. Nah, alhamdulillah banget di Agustus ini kita udah bisa memeriahkan Agustusan dengan acara lomba-lomba. Nah, kalau di sini di desaku ini udah mulai ada acara lomba gerak jalan tingkat kecamatan gitu. Nah, ada karnaval juga. Ini rame banget deh kalau di desaku tuh ya. Di daerah kalian gimana? Udah mulai ada lomba-lomba Agustusan atau belum nih? Kalau di daerah komplek rumahku itu ada juga lomba-lomba yang seperti lomba makan kerupuk, lomba kelereng, lomba karung, dan lomba ibu-ibu kayak gitu. Jadi kalau Agustusan tuh seneng banget ya banyak hiburannya. Oh iya, lanjut yuk kita bahas budgeting bulan Agustus. Nah teman-teman, aku tuh menerapkan budgeting ini udah mulai pas waktu sebelum nikah ya. Pas waktu aku kerja itu aku udah memang seneng banget nih budgeting. Karena waktu aku kerja itu aku bukan tim cash, jadi aku tuh lebih simpen ke rekening kayak gitu. Tapi aku tetap punya catatan, aku memang suka banget nih sama catat-mencatat. Kalau masalah administrasi, aku emang paling tertib banget ya tipenya. Awal aku mulai bikin budgeting itu ketika aku udah ngerasain kerja pas waktu kuliah. Jadi aku kuliah tuh sambil kerja. Dan waktu itu gajianku itu langsung ke rekening. Tapi aku masih belum kepikiran buat narik secara cash semuanya ya. Jadi aku tetap taruh di rekening, kemudian aku catat di catatan HP. Uangku ini bakal aku kemanain, buat bayar apa aja, kayak gitu. Nah, kemudian aku lulus kuliah, aku lanjut kerja di perbankan. Nah, dari situlah aku dapat ilmu-ilmu tentang keuangan. Tapi nggak spesifik seperti ini ya, untuk budgeting kayak gitu nggak ada. Cuma aku dari situ bisa belajar lah. Anggapannya aku tuh kerja dengan gaji sekian dan aku mau buat apa aja gajiku ini. Nah, aku sempet loh satu kali itu nggak aku catat sama sekali selama 1 bulan. Tapi aku juga bingung, uangku ini kemana aja kok nggak ada, kayak gitu. Kemudian sekitar tahun 2019 akhir aku tuh nikah. Nah, aku tuh resign di awal 2020 karena aku lebih memilih untuk di rumah dan aku ngembangin usahaku gitu. Jadi aku ada usaha florist yang aku rintis sudah mulai dari 2017. Jadi aku mau ngembangin itu ya karena aku juga nggak dibolehin sih untuk kerja di luar kayak gitu. Jadi aku memang disuruh dengan sama suami untuk ngembangin bisnis. Nah, dari situ aku udah mulai bener-bener menerapkan budgeting secara cash dan aku tulis pakai tulisan ya, tulisan di buku. Karena sebelumnya aku kan pakai tulisan di catatan HP aja. Nah, dari 2020 itu aku udah bener-bener mulai budgeting. Nah, dari situlah aku udah mulai beralih nih dari tim cashless ke tim yang cash. Nah, ternyata aku ngerasa ketika aku ngatur keuangan secara cash, sepertinya aku lebih bisa menahan diri deh untuk nggak belanja online.
Karena waktu aku tim cashless, aku merasa ketika aku pingin sesuatu di e-commerce, aku langsung nih kombinasi antara mobile banking dan e-commerce itu kolaborasi yang bagus sekali sih. Jadi cepet banget gitu loh kalau misal aku mau isi saldo, mau beli sesuatu, jadi m-banking aku langsung transfer buat isi saldo dan itu udah kebeli. Padahal sebenarnya aku sepertinya nggak butuh. Nah dari situlah aku belajar. Gimana nih kalau aku selalu membiasakan membeli barang-barang konsumtif yang sebenarnya aku nggak butuh, itu cuma keinginan sih. Nah gitu, jadi aku langsung beralih lah ke cash. Ternyata kok aku sendiri lebih hemat ya pakai cash. Tapi belum tentu juga, karena setiap orang kan beda-beda. Ada yang lebih hemat pakai cash, ada juga yang lebih hemat ketika uangnya disimpan di rekening. Kalau yang penggemar diskon mungkin lebih enak sih pakai cashless. Yang pemburu diskon, promo, cashback gitu lebih enak sih kalau pakai cashless ya. Tapi kalau aku lebih suka yang seperti ini. Jadi ketika gajian, kebutuhan-kebutuhan itu aku tarik nih secara cash dan aku bagi-bagi sesuai posnya masing-masing. Nah, kan di Instagram tuh banyak yang nanyain ke aku, "Kak, kalau untuk tim cash kayak gitu, berarti di rekeningnya nggak ada saldonya sama sekali ya?" Nah, teman-teman, kalau aku pribadi, di tabungan tuh ada isinya, jadi tetap aku kasih saldo karena untuk tabungan utama aku simpan di rekening. Serta untuk pembayaran kebutuhan yang misalnya bayar listrik secara transfer gitu, tetap aku simpan di rekening. Jadi kalau yang cash memang untuk kebutuhan yang aku bayar secara cash. Nah, untuk tabungan utama ini aku memang sengaja simpen di rekening karena biar nggak aku otak-atik juga. Dan aku harus konsisten dong. Jadi kalau misal aku nabung, ya nggak perlu aku otak-atik lagi. Nah kalau untuk yang tabungan aku taruh di binder kayak gitu, memang tuh tabungan anggapannya tabungan yang disisihkan secara sedikit demi sedikit ya. Biar aku ada ada semangat buat ngumpulin uang. Misal ada uang sisa aku kumpulin dan aku tabung secara cash dulu. Nanti ketika banyak aku langsung store ke rekening. Jadi intinya sama aja ya. Kalau untuk nabung cash itu berarti sebagai media kita untuk mengumpulkan uang. Nah, sedikit demi sedikit nanti kalau udah jadi banyak aku store ke rekening. Kayak gitu. Yang udah mulai melek finansial, yuk cobain budgeting yuk. Dari sekarang, dicoba dulu aja deh. Siapa tahu nanti kalian menikmati prosesnya dan kalian akan menikmati hasilnya. Sama nih seperti aku dulu awalnya juga ragu-ragu mau budgeting. Kenapa sih uang-uangku sendiri aja kok repot, mau tulis-tulis segala, mau pengeluaran ini masih dicatat. Tapi ya karena aku sangat menghargai uang hasil kerjaku, nah jadi aku harus mempergunakan uangku dengan bijaksana. Nah walaupun sekarang aku masih pas-pasan, tetap aja aku harus belajar dari yang kecil dulu. Nanti kalau suatu saat aku udah dapatkan yang besar, aku tetap bisa mengaturnya. Kayak gitu. Dulu konsepku kayak gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah sekarang aku udah menikmati prosesnya dan juga menikmati hasilnya. Yang terpenting dari budgeting itu bukan kita menghasilkan uang yang banyak kaya raya, budgeting bikin kaya raya, enggak gitu konsepnya. Tapi yang terpenting keuangan kita terkelola dengan baik. Kita mempergunakan uang kita dengan bijaksana. Teman-teman, sekian dulu video dari aku. Misal ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.